السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Alhamdulillah, kita sedang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-12 di dalam surah Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam semua keadaan, maka bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang yang berbahagia setelah pada ayat-ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang yang celaka. Orang yang berbahagia di dalam ayat ini yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan disaksikan oleh banyak orang ataupun dalam keadaan tidak dilihat oleh siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah jelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-khasyah di dalam ayat ini yaitu rasa takut yang muncul pada diri seseorang disebabkan oleh pengetahuannya terhadap yang ia takuti. Ketika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan disebabkan ia mengenal Allah muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan al-khasyah. Karenanya para ulama sering mengidentikan bahwa ilmu itu adalah al-khasyah. Ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang berilmu secara pengetahuan, secara angka-angka, secara kognitif dia mengetahui sesuatu tentang agama ini, tapi tidak mengantarkannya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia belum dikatakan berilmu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan, "Laisal ilmu an kathratir riwayah, walakinnal ilma al-khasyah." Bukanlah ilmu dengan banyak meriwayatkan atau banyak menghafal, tapi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak berarti bahwa kita tidak mencari ilmu, tapi kita mencari ilmu, namun tujuan daripada mencari ilmu itu adalah agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa takut kepada Allah yang paling hakiki itu adalah rasa takut kepada Allah ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di dalam ayat ini, yakhshawna rabbahum bil ghaib. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana terdapat ancaman ketika seseorang takut di saat dilihat dan disaksikan oleh banyak manusia, namun di saat ia sendirian tidak ada yang melihatnya kecuali Allah,
lalu dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Nabi SAW dalam hadis mengancam orang yang seperti itu akan hilang, akan terkuras kebaikan-kebaikannya. Adapun ketika seseorang bisa menghadirkan rasa takutnya kepada Allah dalam keadaan gaib, dalam keadaan tidak ada yang melihatnya, maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan yang akan ia dapatkan. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dia akan mendapatkan ampunan. Dia akan mendapatkan ampunan. Ini bisa menjadi sebab kita bertanya-tanya kenapa orang yang takut kepada Allah tapi masih mendapatkan ampunan. Dalam pikiran sederhana kita, kalau dia sudah takut kepada Allah maka dia akan terbebas dari kesalahan-kesalahan. Maka jawabannya tidak demikian. Karena meskipun seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berarti bahwa orang tersebut akan menjadi orang yang ma'sum, orang yang bebas dari kesalahan. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku yang Allah maksudkan adalah hamba Allah yang mewujudkan kehambaannya kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Allah katakan kepada iblis, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hambaku, engkau tidak punya kuasa atasnya. Engkau tidak punya kuasa untuk menggodanya. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini mengatakan bahwa ini tidak berarti bahwa seorang hamba yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sama sekali tidak terjatuh dalam kesalahan. Bedanya dengan hamba yang lain, di mana orang yang mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia terjatuh dalam kesalahan, ia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia takut, yakhshawna rabbahum bil ghaib. Dia takut sebelum melakukan kemaksiatan dan berusaha semaksimal mungkin menghindari maksiat. Tapi karena dalam diri manusia, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada pintu-pintu yang itu menjadi celah seseorang terjerumus dalam maksiat. Yaitu pintu syahwat, kemudian al-ghaflah, dan yang ketiga adalah jadi kelalaian, kemudian amarah, dan yang ketiga adalah syahwat. Itu adalah pintu yang menjadikan manusia tidak bisa lolos dari yang namanya berbuat salah. Tapi ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat dia berbuat salah, dia segera kembali kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ada ungkapan di kalangan para ulama, rubba sayyatin dakhala bihal jannah. Boleh jadi seseorang melakukan keburukan tapi dia masuk surga karenanya. Bagaimana alur logikanya orang melakukan keburukan dia masuk surga? Karena dia bertaubat dari keburukan tersebut. Jamaah rahimakumullah, kemudian di ayat yang selanjutnya, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Wa asirru qawlakum, dan sembunyikanlah, rahasiakanlah ucapan-ucapan kalian, awijharu bih, atau tampakkanlah ucapan-ucapan tersebut, innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah mengetahui apa yang Allah ciptakan, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, yang maha lembut, Al-Khabir, yang maha mengetahui. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, hadza ikhbarun min Allah taala bi si'ati ilmihi. Ayat ini adalah
informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sesungguhnya makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum. Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Allah bersama kalian, bersama kita semua dalam hal ilmu dan pengetahuannya, bukan dalam zatnya. Karena terkait dengan zatnya Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal arsyis sawa. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Adapun ilmunya, pengetahuannya itu membersamai seluruh makhluknya. Dalam Al-Quran sampai Allah mengatakan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Sampai daun yang terjatuh itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita tampakkan, demikian pula yang kita sembunyikan. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama saja bagi Allah. Ya, tidak ada bedanya apa yang kita tampakkan dengan apa yang kita sembunyikan. Allah mengetahui seluruhnya. Itulah sebabnya amalan-amalan yang berkaitan dengan amalan hati dan semua amalan yang kita lakukan itu tidak terlepas dari amalan hati. Karenanya tidak ada seorang pun di antara manusia yang bisa memastikan apakah amalannya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita melakukan suatu amalan ada dua objek penilaian. Yang pertama yang nampak, yang terlihat, yaitu kesesuaian amalan kita dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tahapan ini kita relatif lebih mudah. Kita bisa membaca hadis Nabi SAW, membaca penjelasan para ulama, sehingga kita bisa mengetahui, oh amalan kita sudah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tapi objek penilaian yang kedua, yaitu keikhlasan, ini tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena tempatnya ada di dalam dada manusia. Dan ini yang disebut dengan al-khafi, yang tersembunyi. Karena dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya'lamus sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Yang dimaksud dengan yang rahasia itu adalah yang kita rahasiakan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mengetahuinya tapi orang di sekitar kita tidak mengetahuinya. Allah mengetahui hal tersebut. Dan yang tersembunyi sama sekali kita sendiri pun tidak mengetahuinya, Allah mengetahuinya. Jadi semua amalan yang nampak, yang bersifat lahiriah itu tidak terlepas dari amalan hati, yaitu niat. Kemudian ada al-khauf, ada roja, ada al-mahabbah, rasa takut kepada Allah, rasa berharap kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Itu semua adalah amalan-amalan hati yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui, bahkan mengetahui kadarnya. Karena rasa takut itu bertingkat-tingkat. Rasa berharap kita kepada Allah juga bertingkat-tingkat. Rasa cinta kita kepada Allah juga bertingkat-tingkat. Allah mengetahui secara mendetail seberapa besar kadar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan hati, kalau itu amalan-amalan hati yang tadi disebutkan, itu adalah amalan-amalan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan suatu kebaikan, sebelum kebaikan itu kita tuntaskan, bahkan sebelum kebaikan itu kita laksanakan, kita sudah mendapatkan catatan kebaikan melalui amalan hati kita. Misalnya kita mendengarkan kumandang azan, kemudian kita bersiap-siap untuk menghadiri salat berjamaah karena kita mengharap fadilah yang telah Rasulullah sebutkan terkait dengan salat berjamaah. Kita bersiap-siap menghadiri salat berjamaah karena kita mendengar
dan pernah membaca ancaman yang Rasulullah sebutkan bagi orang yang tidak menghadiri salat berjamaah. Maka sebelum kita berdiri di dalam shaf, sesungguhnya telah tertulis catatan kebaikan bagi kita melalui amalan hati. Ya, dan ini salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, ya, di mana amalan hati yang berkaitan dengan kebaikan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amalan hati atau bisikan-bisikan yang ada di dalam hati seseorang yang berkaitan dengan keburukan itu tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu keburukan sampai orang tersebut melaksanakannya atau berusaha untuk melaksanakannya. Ya, jadi kalau seseorang meniatkan keburukan tapi tidak melaksanakannya, maka akan tercatat baginya kebaikan. Tetapi kalau dia sudah berusaha melaksanakannya, meskipun pada akhirnya dia tidak berhasil untuk mewujudkannya, maka tercatat baginya keburukan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Jika dua orang muslim telah bertemu pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya terancam masuk ke dalam neraka. Para sahabat bertanya, kalau yang membunuh jelas sebabnya, tapi kalau yang dibunuh kenapa dia juga diancam masuk neraka? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arada qatla sahibi. Dia berniat membunuh saudaranya, hanya saja niatnya tersebut tidak terwujud. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan dari hadis ini bahwa ketika seseorang berniat melakukan suatu keburukan dan dia telah melakukan usaha untuk mewujudkan apa yang dia niatkan tapi tidak terwujud, maka sudah tercatat baginya keburukan. Wa sirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Ya, lafaz yang terakhir innahu alimun bidzatis sudur ini juga secara tersirat ya, merintahkan kita untuk selalu muraqabah, ya, selalu terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lolos dari pengawasan manusia, tapi kita tidak mungkin lolos dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika muraqabah ini bisa kita dapatkan, ini perasaan selalu terawasi oleh Allah bisa kita dapatkan, maka inilah sesungguhnya yang menjadi sebab seorang hamba itu merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Karena ketika dia berbuat atau meninggalkan sesuatu yang berkaitan dengan agama, ya, maka selalu yang menjadi sebabnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau Allah Subhanahu wa taala atau keikhlasan selalu melandasi seseorang di dalam dia beraktivitas, maka itulah sesungguhnya yang menjadi sebab ia mendapatkan ketenangan. Sebagaimana juga sebaliknya, ketika seseorang menjalankan agama tidak karena Allah, maka itu justru menjadi sumber kegelisahan bagi dirinya. Dan hal itu telah terbukti dalam sejarah dan dalam kehidupan manusia, ya, seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka terus gelisah. Meskipun secara lahiriah kelihatannya mengamalkan perintah-perintah Allah, melaksanakan salat, tapi karena ia melaksanakannya tidak karena Allah, maka yang ia dapatkan bukan ketenangan tapi justru kegelisahan. Kemudian ala ya'lamu man khalaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil akli, ya, menyebutkan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang nampak dan yang tidak nampak. Ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ia ciptakan? Ya, seperti dalam walillahil matsalul a'la,
Ya, seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada orang membuat sesuatu, maka dia mengetahui apa yang ia buat. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, menciptakan makhluknya, dan ketika Allah menciptakannya dengan sesempurna-sempurnanya. Maka secara akal kita bisa mengetahui bahwa Allah pasti mengetahui seluk-beluk tentang makhluknya. Dan dalam rukun iman, kita beriman kepada qadar, kita beriman kepada takdir, di mana di antara bahagian terpenting dari iman kepada takdir adalah mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Allah telah menuliskan apa yang Allah ketahui. Allah telah menghendaki apa yang Allah ketahui, dan Allah akan mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Dan dia Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, yang maha lembut, Al-Khabir, yang maha mengetahui. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang makna Al-Latif, atau di antara makna Al-Latif. Beliau mengatakan, wa min ma'anil latif annahu alladhi yaltufu bi 'abdihi wa walihi. Di antara makna Al-Latif yaitu Allah Subhanahu wa taala secara lembut kepada orang-orang beriman, kepada para walinya, fayasuqu ilaihil birr wal ihsan min haitsu la yash'ur. Di mana sebagian dari hamba-hambanya itu dimudahkan di dalam melakukan kebaikan tanpa ia sadari. Ya, terkadang dalam sehari-hari ya, kita salat berjamaah, kita tersenyum kepada orang, kita melakukan kebaikan-kebaikan tanpa kita sadari, tanpa ada usaha yang keras untuk mewujudkannya. Dengan mudah kita melakukan kebaikan tersebut. Maka ketahuilah itu bahagian dari sifat lembut Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada sebahagian hambanya. Wa ya'simuhu minasyarr min haitsu la yahtasib. Dan terkadang juga Allah Subhanahu wa taala mencegah kita dari keburukan, mencegah kita dari dosa, dari sebab-sebab yang kita tidak duga. Misalnya tadinya kita ingin menghadiri suatu undangan atau pertemuan, tapi tidak jadi. Ya, ternyata setelah kita sampai di rumah, kita ketahui ternyata di sana ada perbuatan-perbuatan maksiat. Allah selamatkan kita dari hal tersebut yang pada awalnya kita tidak menduga-duga. Nah, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang demikian kepada sebahagian hambanya. Dan itu adalah rahmat yang bersifat khusus. Ya, ketika kita termudahkan dalam ketaatan atau dihindarkan dari maksiat, maka itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah yang bersifat khusus, yang lebih istimewa dari rahmat berupa makan, berupa minum, rezeki-rezeki yang bersifat keduniaan. Wa yurqihi ila a'lal maratib bi asbabin la takunu minal abdi ala bal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang pada tingkatan yang tertinggi dengan sebab-sebab yang seorang hamba itu tidak menyadarinya. Hatta innahu yudhikuhul makari liyatawassala biha ila al-mahab al-jalilah. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada seorang hamba sesuatu yang tidak ia sukai, tapi hamba itu tidak menyadari bahwa yang tidak ia sukai tersebut adalah sebab yang Allah tetapkan untuknya agar mendapatkan derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, terutama ketika kita menghadapi perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Ya, hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, kita berbaik sangka kepada Allah bahwa ini adalah ujian, ya, bisa juga itu adalah bentuk penghapus dosa bagi diri kita. Ya. Dan kalau ingin berburuk sangka, maka berburuk sangka pada diri sendiri. Jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berburuk sangka pada diri sendiri maksudnya mengevaluasi diri, ya, apa dosa yang telah kita lakukan sehingga kita menghadapi kesulitan yang seperti ini. Dan dari evaluasi tersebut kita akan memperbaiki diri kita. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setiap kita menghadapi kesulitan, maka salah satu yang kita lakukan adalah bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada keterkaitan yang sangat erat antara kesulitan yang kita hadapi dengan dosa yang kita lakukan, dan itu Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.